Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam al-mukarram guru agung pengarsahabah nom Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafat tajarifin radiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di awal mukadimah kitab Miftahus Sudur, pengarsahabah memulai kitabnya itu dengan tahmid, pujian hanya kepada Allah. Dan kalimat pujian ini bersumber dari kalam Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 43, di mana kalimat pujian ini merupakan kalimat pujian yang diucapkan oleh para ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala pujian hanya milik Allah yang Dia telah memberikan petunjuk kepada kami dengan ini, yaitu dengan Islam, dengan keberserahan. Dan tidak akan pernah kami mendapatkan petunjuk Allah itu kalaulah bukan karena Allah juga yang telah memberikan petunjuknya itu kepada kami. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan munasabatul ayatul Qur'aniyah di dalam tafsir Al-Jilani, ayat ini memiliki hubungan atau munasabah yang sangat kuat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, Al-Ghaus Al-Azam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan tafsirnya di dalam kitab Tafsir Al-Jilani. Tsumma qala subhanahu ala muqtada sunnatihi min taqibil wa'idi bil wa'di walladzina amanu bitauhidillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah Allah menjelaskan tentang ancaman jahanam pada ayat sebelumnya bagi orang-orang yang durhaka, maka pada ayat berikut ini alladzina amanu bitauhidillah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mentunggalkan Allah. Apa maksudnya? Kan tauhid itu dari kata wahada ya Bapak Ibu sekalian, artinya satu, tunggal, esa. Jadi tauhid karena kalimat ini berfungsi litta'diyah, maka artinya mensatukan, mentunggalkan. Ya, jadi bagi kita yang sedang belajar zikir, tauhid itu yang mensatukan atau mentunggalkan ingatan batin kita, atau lebih keren lagi, memfokuskan, mengkonsentrasikan ingatan batin kita. Ya, meditasi zikir tawajuh itu ya Bapak Ibu sebagai alat yang akan membuktikan secara jujur bagaimana keadaan tauhid batin kita itu sesungguhnya. Jadi jelas di sini ya Bapak Ibu sekalian, tauhid itu merupakan masalah peningkatan rohaniah. Tauhid itu masalah penghalusan rasa. Artinya, kita harus membuktikan ketauhidan batin kita itu di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Kita harus berkontemplasi di dalam duduk meditasi zikir tawajuh untuk memusatkan, memfokuskan, mengkonsentrasikan, mentunggalkan, mensatukan ingatan batin kita itu dengan alat yang disebut dengan zikir hobi. Jadi, bila kita mampu melekatkan dan mengikatkan ingatan batin ruhaniah kita itu hanya pada zikir hobi, nah inilah tauhid. Akan tetapi bila kita kesusahan, lagi sholat, pikiran ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, sedang zikir, sedang kerja, apalagi sedang duduk diam tawajuh yang lama, ingatan kita ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, menyimpang ke mana-mana. Pikiran kita mendua, mentiga, mengempat, menseratus, menseribu. Ya ini artinya kan batin kita belum lagi mentauhidkan Allah. Roh kita belum lagi benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kata pengarsahabah itu, dengan adanya dua zikir, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah, yaitu zikir jahar dan zikir khafi, ini untuk meningkatkan fokus kita, menguatkan konsentrasi kita, mengembangkan kesadaran batin kita.
Inilah alat untuk menguatkan keimanan kita, meneguhkan tauhid kita, membulatkan tekad, menyadarkan pikiran, meluruskan rasa kita, agar batin kita itu, rasa kita itu, ingatan kita itu tidak melulu menyimpang dari kekiniannya, menyimpang ke kiri, ke kanan, ke masa lalu, ke masa depan. Dimana keadaan batin yang goplah seperti inilah yang akan membuat batin itu menjadi goncang dan penuh keraguan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tauhid itu bukan teori-teori intelektual. Walaupun kita hafal 1000 kitab tentang tauhid misalnya ya, tetapi kita malas mengamalkan zikir, malas untuk melatih ingatan batin kita, malas untuk menyatukan zahir dan batin kita, malas untuk membuktikan ketauhidan batin kita kepada Allah, yaitu di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Nah, ini kata pengarsa Abah ya hanya dongeng, hanya cerita namanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa amilus salihati, dan berbuat baik, berbuat amal soleh. Nah, ini merupakan pembuktian tauhid tadi, refleksi, manifestasi dari tauhidnya batin kita itu. Nah, kita membuktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di kelas, badan dan batinnya di kelas. Lagi kerja di kantor, ada kesatuan jasad dan roh. Di sawah, di pasar, badan dan batin juga ikut terlibat dalamnya. Jadi ada kesatuan jasad dan roh di dalam setiap amal saleh yang kita lakukan sebagai bukti, sebagai berkah, sebagai refleksi, atau sebagai manifestasi dari tetapnya, tunggalnya ingatan batin kita itu. Jadi kata pengarsa Abah, kudu madep lahir jeung batin, rohani jeung jasmani, luar jeung jero, estu sanada saarah sanapasnya sagala tingkah laku, kadarat kacai luyu bae hate jeung badan teh digunakeun ibadah ke pangeran. Artinya, yang menghadap itu zahir dan batin, rohani dan jasmani, luar dan dalam, senada, searah, senapas, di segala tingkah laku, ke darat, ke air. Lurus aja terus batin dan badan itu digunakan mengabdi kepada Allah. Kemudian, amal soleh yang muncul dari batin yang tetap, amal soleh yang muncul dari ketauhidan batin yang seperti inilah yang al-muqarribah nahwah, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ala muqtada istidadatihim wa qabiliyatihim wa miqdari wus'ahim wa taqatihim iz la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa beban hidup kita, masalah kehidupan kita? Maka perlu kita pahami betul-betul bahwa semua beban dan masalah kehidupan itu telah diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi kalau kita merasa kok hidupku terlalu berat bebannya, terlalu banyak masalahnya, nah ini pasti bukan kesalahan Allah, ini pasti kesalahan diri kita sendiri. Apa kesalahan kita? Kesalahan kita itu adalah karena kita mungkin terlalu mudah memperturutkan hawa nafsu, terlalu memanjakan keinginan-keinginan rendah kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya dan dia pun disesatkan oleh Allah di atas pengetahuannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jalannya jadi sesat dari jalan yang lurus. Sesat itu ya beban hidup yang terlalu berat, masalah kehidupan yang tak ada selesainya. Jadi semua beban-beban hidup yang berlebihan itu disebabkan oleh karena kita mengabdikan diri kepada keinginan hawa nafsu kita itu. Jadi ada kesalahan di sini ya Bapak Ibu. Kan seharusnya kita mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada hawa nafsu kita. Kemudian Tuhan saya menjelaskan, ulaika su'ada'u al-badhiluna juhdahum fi suluki tariqil fana. Mereka itulah orang-orang yang bahagia, yang telah mengorbankan, yang telah mengerahkan segala perjuangan mereka di dalam perjalanan menuju fana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka yang beriman, mereka yang bertauhid tadi, dan kemudian mereka membuktikan tauhid mereka di dalam amal-amal soleh tadi, mereka adalah orang-orang yang bahagia, as-su'ada. Mereka berjuang menempuh perjalanan fana, perjalanan lenyap. Apa maksudnya? Yang mereka memfanakan, melenyapkan atau membersihkan apapun yang mengotori jalan tauhid mereka. Artinya mereka terus-menerus mendawamkan zikir kepada Allah untuk membersihkan hati mereka, agar hati mereka itu tidak terisi ingatan-ingatan yang lain, ingatan dunia, ingatan masa lalu, ingatan masa depan. Hatinya hanya terisi dengan ingatan kepada Allah. Jadi alat perjuangannya, senjatanya untuk mendapatkan tauhid batin itu adalah zikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah, batin menjadi tetap, menjadi fokus dan konsentrasi, maka diperolehlah as-sa'adah, kebahagiaan yang bersifat spiritual.
Jadi alat perjuangannya, senjatanya adalah zikir kepada Allah. Ingatan trauma mau masuk ke dalam hati kita, fanakan, lenyapkan, bersihkan dengan zikir kepada Allah. Ingatan sakit hati mau masuk ke dalam hati kita, fanakan, bersihkan dengan zikir kepada Allah. Nah, ini jalan fana. Baik, kemudian Tuan Syekh menjelaskan, Ashabul jannati al-mu'iddah li arbabil wala al-mutamakkinuna fi maqamir ridha bima jara alaihi min al-qada hum fiha khalidun. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, di sini kan ada ridho ya Bapak Ibu sekalian. Apa dasarnya ridho itu? Ridho dasarnya adalah tauhid. Dasarnya adalah tetapnya atau tunggalnya ingatan batin kita. Jadi kalau ingatan batin kita masih ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, itu artinya kita belum mendapatkan ridho itu. Jadi ridho itu tidak banyak pikiran. Alih-alih banyak pikiran ya Bapak Ibu. Pikirannya mendua saja tidak dipersilahkan di sini. Mendua itu artinya kan satu ingatan kepada Allah, satu ingatan lagi menyimpang kepada yang lain. Nah, ini belum tauhid, ini namanya kemenduaan ya. Nah, apabila batin itu masih mendua, berarti belum batin kita itu di maqam ridha. Kemudian wa ba'da ma dakhalu jannat tauhid, setelah mereka masuk ke surga tauhid. Nah, ini kan kalau kita merujuk ke dalam kitab Sirrul Asrar, namanya surga tauhid itu adalah surga qurbah di alam lahud, di alam hakikat. Surga yang di dalamnya hanya ada Allah, tak ada apapun dan siapapun selain Allah di dalamnya. Kan surga itu identik dengan kenikmatan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi surga tauhid itu apabila kita mendapatkan nikmatnya mentauhidkan Allah, apabila kita sudah mendapatkan nikmatnya berkonsentrasi pada hanya kalimat zikir itu di dalam duduk diam tawajuh. Jadi alat ukurnya itu lagi-lagi adalah zikir tawajuh Bapak Ibu ya. Ada kenikmatan di balik konsentrasi itu, ada surga di balik zikir tawajuh itu. Inilah yang dimaksud dengan surga tauhid. Kemudian naza'na fi sudurihim min ghillin musy'irun bil itsnainiyah wal ananiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini batin sama sekali terbebaskan dari semua bentuk penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Apapun penyakit hati itu dicabut, dibersihkan. Apa itu penyakit hati? Di dalam pengamalan zikir, penyakit-penyakit hati itu adalah memori-memori, ingatan-ingatan yang selain Allah. Jadi memori-memori selain Allah itu Bapak Ibu ya, yang merupakan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau kita buat klasifikasi memori itu, sampah batin itu, penyakit-penyakit hati itu, maka bagi kaum awam, penyakit hati itu ya memori-memori negatif, memori-memori sakit hati. Bagi kaum khawas, penyakit hati itu ya memori-memori intelektual. Bagi khawas, penyakit-penyakit hati itu ya memori-memori ilusi. Memori ilusi tentang ketuhanan, ilusi tentang kenabian, ilusi tentang kewalian, dan ilusi-ilusi halus lainnya. Jadi tercerabutnya penyakit dari hati itu maksudnya memori-memori negatif tadi itu terbersihkan. Memori-memori negatif bawah sadar itu semuanya fana, semuanya lenyap, semuanya terbersihkan. Dan setelah semuanya terbersihkan, tentu yang tersisa hanya memori akan Allah itu saja di dalam hati kita. Jadi tidak ada lagi kemenduaan, tidak ada al-itsnainiyah, tidak ada lagi keakuan, kedirian, al-ananiyah. Hilang rasa itu, rasa kemenduaan, rasa kedirian. Segala sesuatu selain Allah lenyap, fana, terbakar. Karena kedahsyatan dari tetapnya ingatan, atau tauhidnya pikiran, atau tunggalnya ingatan batin terdalam kita itu. Kemudian Tuhan saya menjelaskan, istajri min tahtimul anhar, ay jadawilul ma'arif wal haqa'iqi al-mutarashihah min bahril wahdah. Karena akan mengalir di bawah mereka sungai-sungai, yaitu sungai-sungai ma'rifat dan hakikat yang terpancar atau teralirkan dari lautan ketunggalan, dari samudra ketauhidan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ma'rifat dan hakikat itu muncul dari hasil fokus dan konsentrasinya ingatan batin kita. Ma'rifat dan hakikat itu akan sempurna diperoleh ketika batin kita itu mentunggal, menetap. Jadi ma'rifat dan hakikat itu tidak usah dikejar-kejar.
dikejar ya Bapak Ibu sekalian, tidak usah dicari-cari. Yang penting kita rajin latihan duduk diam tawajuh yang lama. Kita terus-menerus berlatih untuk menetapkan dan mentunggalkan batin rohaniah kita itu melalui duduk diam tawajuh yang lama. Maka di balik tetap dan tunggalnya ingatan itulah adanya ma'rifat dan hakikat. Jadi kalau kita selama ini mencari apa itu ma'rifat, apa itu hakikat, tidak usah dicari, tidak usah ditanya, tidak usah dikejar. Fokuskan batin kita, tunggalkan ingatan kita, tetapkan pikiran kita. Maka setelah kita sampai pada keadaan batin yang demikian, barulah terbit yang namanya kebijaksanaan spiritual, barulah terbit namanya apa itu ma'rifat, barulah kita bisa mengenal Allah itu yang sesungguhnya, Allah yang tidak tergambarkan, yang tidak terimajinasikan, Allah yang laisa kamitslihi syai' walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian wa ba'dama kushifu bi fana'i ta'ayyunatihim wa fazu bil baqa'is sarmadi al-ilahi. Nah, ini kan fana dan baqa ya Bapak Ibu. Lenyap dan kemudian tetap, fana dan kemudian baqa. Apa yang fana? Yang fana dan yang lenyap itu adalah ingatan-ingatan selain Allah. Dan yang baqa, yang tertinggal, yang tersisa, yang tetap, itu hanya ingatan akan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka yang tauhid batinnya, mereka yang punya ketetapan batin, mereka inilah ahli-ahli syurga qurbah, mereka inilah ahli-ahli syurga tauhid tadi. Hanya mereka inilah yang mendapatkan jatah untuk bertemu dan melihat Allah di akhirat. Selain mereka yang ahli-ahli tauhid ini, mereka hanya mendapatkan surga-surga yang lain, yaitu an-ni'am al-jismaniyah, surga ma'wa di alam mulki, surga na'im di alam malakut, dan surga firdaus di alam jabarut. Nah, hal ini bila kita merujuk pada kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Bapak Ibu sekalian, sampai di sini barulah muncul kalimat tahmid, kalimat-kalimat pujian yang ditulis oleh pengarsa Abah Anom di awal mukadimah tadi, yaitu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat tahmid ini merupakan kalimat pujian yang diucapkan oleh ahli surga, tetapi bukan mereka para ahli surga kenikmatan jismani, akan tetapi surga tauhid atau surga qurbah atau surga bagi orang-orang yang batinnya baqalillah, surga bagi orang yang hatinya sudah tenggelam di frekuensi hati terdalam, yaitu ana, surga bagi orang-orang yang bahagia di dalam ketauhidan, dalam konsentrasi kepada Allah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, khususan ila hadratil muazzam wal mukarram Guru Agung Pengarsa Abah Anom Sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.